Halo Sobat Nyumbi Laptop, kali ini saya mendapatkan servisan laptop Dell Inspiron N4030 dengan kerusakan mati total. Kira-kira apa saja ya untuk kerusakan kali ini? Oke, simak videonya selanjutnya. Ya, ini untuk tipe laptopnya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah melepas baterai yang terpasang pada laptopnya. Kemudian, kita lepas baut satu persatu pada casing. Ya, kita lepas satu persatu. Nah, untuk kerusakan kali ini yaitu dengan ditancapkan power adaptor, tidak ada tanda-tanda indikator nyala ataupun tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ketika ditekan tombol power. Nah, ini kerusakan bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya satu, bisa karena supply atau tegangan yang tidak berjalan dengan normal. Terus kemudian faktor dari BIOS. Ketiga, dengan melakukan yang namanya clear CMOS atau kita melepas baterai dari CMOS tersebut. Oke. Baterai CMOS habis itu bisa terjadi kerusakan pada laptop seperti ini. Nah, terus kemudian untuk harddisknya sudah kita lepas. Selanjutnya kita lepas baut yang dekat RAM. Kita ambil DVD-nya terlebih dahulu. Oke, untuk penutup RAM-nya kita sudah melepasnya. Jangan sampai ada baut yang tertinggal ya. Nanti kalau sudah dibongkar secara menyeluruh, kita lepas pada bagian keyboardnya. Nah, kali ini nanti kita akan membongkar secara total dan kita ambil pada bagian motherboardnya. Karena kalau kita perbaikan seperti ini, alangkah baiknya kita lepas secara menyeluruh. Oke, DVD sudah diambil. Kemudian kita cek apakah masih ada baut yang tertinggal di bagian engsel, di bagian dekat RAM. Oke, kali ini di bawah casing di bagian bawah ini sudah clear atau sudah tidak ada lagi bautnya. Kita lepas untuk keyboardnya menggunakan pinset atau untuk pembuka casing. Kita lepas penguncinya satu persatu. Ya, oke seperti ini. Agak susah ini Sobat Nyubi ya. Kita angkat untuk keyboardnya, kemudian kita lepas untuk bagian fleksibel di keyboardnya. Ya, kita lepas terlebih dahulu dan kita ambil baut yang masih menempel di bagian frame keyboardnya tadi. Ini ada kurang lebih 1, 2, 3 ya, ada 3 baut. Kita lepas terlebih dahulu. Ya, Sobat Nyubi, ketika kita melakukan perbaikan mati total seperti ini, yang harus kita lakukan yaitu adalah hati-hati dan ketelitian. Itu yang terutama ya. Kita harus secara teliti melihat ada komponen yang rusak atau terbakar atau hal-hal yang mencurigakan, nanti kita akan amati dan kita teliti ya. Jangan kita memastikan, waduh ini kerusakan pada IC ini kerusakan pada MOSFET ini. Jangan, yang penting kita urutkan sesuai dengan prosedur pengerjaan ya. Ini tampak seperti motherboard yang pada umumnya. Nah, di sini ada 2 bagian. Yang pertama untuk board yang terhubung ke power adaptor, kemudian itu disambungkan ke mainboard utama. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan apakah terjadi short pada motherboard ini. Nah, ini saya cek probe merah ke ground, kemudian probe hitam ke arus 19 volt. Ini saya cek kira-kira ada short atau tidak ya. Nah, ini kita tancapkan dan kita cari jalur untuk 19 volt. Nah, ini saya hubungkan di ground 19 volt, tidak terjadi short. Berarti bisa dipastikan motherboard ini tidak terjadi short dan 19 volt pastinya menyebar. Nah, langkah selanjutnya kita tancapkan untuk power adaptornya. Kemudian kita cek untuk tegangan 19 volt yang menyebar ke dalam motherboard tersebut.
Nah, ini lihat sobat, di multitester pergerakan jarum di angka 19 volt. Berarti ini tandanya rangkaian ini memang benar-benar tidak terjadi short. Kemudian kita cek untuk tegangan step down-nya untuk 5 volt dan 3 voltnya ini ada ya. 3 volt dan 5 volt ini ada ya, tetapi tadi ketika saya switch itu tidak terjadi tanda-tanda kehidupan. Ya, coba kita cek ulang kira-kira benar-benar 3 volt dan 5 voltnya ada atau tidak ya. Ini sobat newbie. Nah, ini agak ribet juga ini posisinya, saya masih apa namanya? Biar sahabat newbie nanti kelihatan pengukuran saya. Ini saya coba dulu ya. Nah, itu dilihat untuk jarum yang menuju ke 3 volt atau 5 volt nanti akan kelihatan. Aduh, kok ribet banget ini ya. Nah, ini sobat newbie. Ini 19 voltnya menyebar. Kemudian ini untuk 5 voltnya dan sebelahnya ini adalah untuk 3,3 voltnya. Oke, berarti rangkaian motherboard ini sudah memenuhi persyaratan untuk dinyalakan. Nah, kita cek tegangan yang menuju ke switch on off. Ya, tegangan untuk switch on off di sini juga. Nah, ini saya coba lakukan switch secara paksa di sini, memang tidak terjadi pergerakan. Oke, kita lepas untuk power adaptornya, kemudian kita lepas baut yang menempel pada motherboard. Nah, kita cek secara menyeluruh di motherboard ini. Ya. Ini langkah awal yang akan saya lakukan adalah melepas baterai CMOS terlebih dahulu. Jika dirasa nanti tidak ada perkembangan, kemudian saya akan melakukan langkah selanjutnya yaitu flash BIOS. Jika flash BIOS tidak ada pergerakan lagi, saya akan melakukan pengukuran di bagian I/O atau EC. Ya. Ini saya mengamati dulu sambil melepas pada bagian motherboard sambungannya. Yang pasti sahabat newbie jangan sampai di skip untuk videonya seperti ini. Tujuannya apa? Biar sahabat newbie atau bagi teknisi pemula biar tahu kira-kira penyebabnya apa toh. Ya, ini kita coba sambungkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita cek ya. Untuk tegangan yang menuju ke IC BIOS, supply yang dibutuhkan sudah sesuai atau belum. Barangkali ketika 3 volt dan 5 volt tadi yang keluar itu untuk supply yang menuju ke IC BIOS terkadang bisa drop ya, itu bisa jadi. Nah, makanya kita akan melakukan penelusuran biar pasti untuk kerusakan seperti ini kira-kira apanya. Oke. Nah, di sini untuk kita lakukan pengecekan yaitu di bagian IC BIOS. Ya sahabat newbie, kita cek di bagian IC BIOS. Nah, pasangkan ground dan 9 untuk prop merah di 3 volt dan 5 volt kita cek. Nah, ini adalah blok di rangkaian 3 volt dan 5 voltnya. Ini kapasitor untuk pemfilternya. Nah, ini saya cek untuk IC BIOS-nya ternyata supply-nya sudah terpenuhi. Oke. Nah, ini ada IC EC BIOS dan main BIOS. Nah, sudah kita lepas, kemudian kita lepas untuk baterai CMOS-nya kawan. Nah, ini kita lepas dulu ya. Nah, kalau sudah kita lepas, coba kita lakukan pengecekan lagi, kira-kira laptopnya bisa nyala atau tidak. Nah, alhamdulillah ini ada tanda-tanda kehidupan, yaitu indikator powernya ini menyala sahabat newbie. Nah, fan-nya juga berputar ya. Biasanya kalau baterai CMOS kita lepas itu dia akan nyala secara otomatis atau tanpa kita power on off, untuk motherboardnya itu bisa menyala. Itu kalau dalam kondisi memang benar-benar hanya kerusakan di bagian baterai CMOS-nya atau untuk langkah ya untuk clear CMOS-nya tadi. Oke, kita lakukan pemasangan
karena di sini saya akan melakukan pengujian kira-kira tadi ketika baterai CMOS saya lepas, laptop bisa menyala, tapi bisa tampil atau tidak Sobat Newbie ya. Kita pastikan dulu. Biar kalau tampil berarti kondisinya 100% ini berjalan dengan normal. Nanti kita lakukan pengujian selanjutnya sampai ke tingkat Windows-nya itu terjadi permasalahan atau tidak ya Sobat Newbie. Kita pasangkan untuk fleksibel LCD-nya, kemudian kita coba pasangkan lagi untuk power adaptornya, kemudian kita nyalakan. Ini Sobat Newbie tampil ya. Seperti ini terkadang kita melakukan servisan ya, kalau memang kita mengira-ngira itu sulit, padahal itu mudah. Yang penting kita lakukan usaha dengan teknik-teknik yang sudah kita jalankan tadi ya. Oke, ini bisa tampil, tapi belum tentu tampil seperti ini bisa sampai ke Windows, karena kerusakan seperti ini banyak banget. Terkadang bisa tampil tapi tiba-tiba masuk Windows mati lagi, terkadang bisa tampil tapi belum sampai Windows blue screen. Jadi permasalahan seperti ini juga kompleks ya. Ini saya pasangkan lagi untuk baterai CMOS-nya, kemudian saya lakukan perakitan untuk laptop ini ya. Kita pasangkan di bagian apa ya Sobat Newbie. Nah, ini untuk di bagian wireless atau untuk WiFi card, kita pasangkan kabel antenanya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita pasangkan untuk soundnya ini. Kita pasangkan. Posisi ini tidak akan saya baut terlebih dahulu. Tujuannya apa? Kita melakukan pengujian atau yang namanya quality control. Jika terjadi kerusakan-kerusakan yang lainnya, kita tidak perlu melepas bautnya kembali. Cukup kita lepas secara langsung. Nah, kita pasangkan tombol power on off di sini. Oke, kita pasangkan. Untuk kabel fleksibel touchpad-nya juga sudah dipasang. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu, kita rapikan untuk di bagian casingnya. Nah, kemudian kita pasangkan power adapter lagi, dan di sini kita lakukan pengujian yaitu dengan cara menyalakan dengan tombol power. Ya, kalau tadi kan kita tidak melakukan tombol power, dia akan secara otomatis. Nah, di sini kita nyalakan pakai tombol power dan kita matikan, bisa berjalan secara normal. Ya, oke. Sip. Nah, ini kelihatan ya Sobat Newbie ya. Nah, di sini memang ada peringatan, biasanya untuk daya yang dibutuhkan laptop Dell itu dia sangat rentan banget. Dia akan mendeteksi kalau dayanya tidak sesuai, dia akan memunculkan peringatan seperti itu ya. Karena di sini saya menggunakan power supply. Kecuali kalau kita menggunakan power adaptor bawaan dari laptop Dell tersebut. Kita pasangkan untuk harddisknya. Kita pasangkan untuk harddisknya, karena di sini langkah yang akan kita coba yaitu pengujian sampai ke tingkat Windows-nya. Kemudian kita pasangkan kembali untuk keyboardnya. Oke, pasangkan, kita rapikan kembali. Oke, jika sudah, kita lakukan pengujian lagi. Ya, power adapter sudah kita tancapkan. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengujian, kita nyalakan secara normal, laptop bisa berjalan dan tampil seperti ini. Kita tekan tombol F1 ya. Ini dia akan booting dan masuk di Windows-nya. Ini sudah muncul untuk logo Windows 7-nya. Kalau saya lihat ini memang tidak ada kendala lagi Sobat Newbie, dan ini bisa dibuatkan nota dan dikasihkan ke usernya karena kita konfirmasi ya. Oke. Ya, kita tekan enter. Oke, ini udah bisa tampil sampai Windows. Oke, terima kasih sahabat Newbie sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Oke, terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya.